Sekolah yang bobrok, sekolah yang terbelakang, sekolah yang rusak dan tidak dianggap oleh masyarakat, dan sekolah asal-asalan ternyata bisa berubah 180 derajat menjadi sekolah yang hebat, berprestasi, disegani oleh masyarakat sekitar, dan semua hormat terhadap kemajuan sekolah itu. Mengapa? Karena muridnya ternyata bisa berprestasi, lingkungan sekolah bisa menjadi baik, dan guru-gurunya bisa berubah menjadi sosok yang hebat. Demikian, ikuti berikut ini. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan mengulas film pendidikan. Film itu berjudul Madam Geta Rani yang diproduksi di India wilayah selatan, film Tamil namanya. Kelompok filmnya bernama Kollywood setelah ada Bollywood, dan dibintangi oleh Jolita dengan judul Madam Geta Rani atau Rajaji. Film ini diproduksi 2019, kemudian diedarkan pada tahun 2020. Sekarang film ini dilihat oleh banyak orang, bahkan penontonnya bisa jutaan, karena film itu sangat terinspirasi. Mengapa sangat terinspirasi para penonton dengan film itu? Film itu memberikan fakta nyata tentang keadaan pendidikan selama ini. Seorang wanita kepala sekolah yang ditugasi khusus untuk menangani sekolah oleh pimpinannya. Kata ditugasi berarti sebenarnya dia adalah tentara berpangkat letnan kolonel, ditugasi oleh pimpinannya untuk menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah di tempat yang kumuh, daerah Madurai di India bagian selatan. Muridnya nakal-nakal, banyak yang tidak masuk, banyak yang keluar dari sekolah itu, gurunya asal-asalan, sekolahnya amburadul, lingkungannya rusak. Kedatangan seorang kepala sekolah yang bernama Madam Geta Rani, disebut sebagai Rani atau seorang ratu yang mampu mengubah keadaan. Mula pertama sekolah itu digambarkan betul-betul sekolah yang terbelakang, rusak, bobrok. Tetapi begitu kepala sekolah itu datang, sekolah itu berubah menjadi sekolah yang baik, tapi pelan-pelan. Pertama, kepala sekolah yakin akan bisa mengubah keadaan. Yang kedua, berani mengubah keadaan. Yang ketiga, punya cara untuk mengubah keadaan. Yakin bisa mengatasi, maka yang pertama dihadapi adalah kelompok guru yang sudah lama bertahan mengajar dengan apa adanya seperti itu. Yang kedua yang dihadapi adalah kelompok siswa yang sangat nakal karena sekolah ini dicampur antara SD, SMP, dan SMA. Sehingga rusak bisa ditangani. Yang ketiga yang ditangani adalah lingkungan sekolah, dicat, dibersihkan. Lalu penjual makanan di sekitar sekolah dihadapi karena menjual rokok, menjual barang terlarang, langsung dilabrak. Kemudian memperbaiki guru dari sisi kualitas mengajar. Geta Rani, sang kepala sekolah, supervisi ke setiap guru masuk ke dalam kelas dan ikut pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Setelah itu memberikan tiga pertanyaan kepada guru. 1, bisa nggak mengubah cara mengajar? 2, apakah sudah benar caramu mengajar? Kamu guru bahasa Inggris kok tidak bisa berbahasa Inggris? Yang ketiga, bisa nggak nanti anak betul-betul terlibat sepenuhnya? Semua mata pelajaran disupervisi, semua guru disupervisi, dan selalu ada 3 pertanyaan. 3 bulan, perbaiki. Jika tidak ada perbaikan, akan saya pindahkan dari sekolah ini.
Ternyata gurunya memiliki perlawanan, tetapi ada yang langsung mengikuti sehingga belajar di rumah. Nah, digambarkan cara ngajarnya sudah berubah. Kemudian anak dimasukinya dengan cara makan bersama, bermain bersama dengan anak. Ditunjukkan kehebatan kepala sekolah. Anak yang berantem diatasi dengan cara menyemprotkan air, semuanya takluk berubah dan diidentifikasi ternyata permasalahannya adalah perbedaan gelang sebagai kelompok agama, kelompok ritual yang ada di masyarakat itu. Tidak ada beda-bedanya di sekolah ini. Perjuangan berikutnya adalah melawan orang tua yang mempekerjakan anaknya di rumah karena sekolah tidak ada apa-apanya. Bisa memberikan bukti bahwa anak Anda nanti akan berubah dalam sekolah. Perlawanan berikutnya adalah sekolah swasta di sekitar sekolah itu yang maju, tapi caranya menenggelamkan sekolah yang bobrok itu. Kemudian mengatasi wakil kepala sekolah yang tidak bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, maka dipindahkan dan dipecat. Lalu tiap malam di rumah betul-betul membuat peta pikiran tentang bagaimana perbaikan sekolah. Di film ini digambarkan bahwa kepala sekolah itu prinsipal, pemegang prinsip. Dan memang kepala sekolah itu terjemahannya adalah prinsipal, bukan headmaster, bukan master ketua, atau bukan manajer, tetapi dia pemegang prinsip pendidikan. Sekolah itu dicat, diperbaiki lingkungannya. Tapi tidak hanya lingkungan saja, ya, dalamnya juga diperbaiki, mindset guru, mental guru diperbaiki, mental siswa, keinginan dasar untuk belajar, keinginan dasar untuk berubah, dikuatkan oleh kepala sekolah dan orang tua, keinginan agar anaknya pandai diyakinkan oleh kepala sekolah, kemudian masyarakat sekitar diyakinkan bahwa sekolah ini bisa maju. Kepala sekolah juga meyakinkan kepada dinas pendidikan yang membawainya bahwa sekolah ini sudah mengalami perubahan. Kemudian yang paling bagus di film ini, kepala sekolah menolak suap untuk tidak meneruskan kemajuan. Ditolaknya suap itu dan tetap berjalan dengan kesederhanaan, maju untuk berkelanjutan. Mula pertama, kepala sekolah ini bukan berlatar belakang pendidikan, tetapi dari militer letnan kolonel. Tetapi dia sering melakukan pelatihan-pelatihan di kompleks militernya itu. Kemudian ditugasi untuk menjadi kepala sekolah. Tanpa alasan, siap gerak, saya siap menjadi kepala sekolah. Nah, film ini sangat bagus untuk dilihat oleh para kepala sekolah, dilihat oleh para guru, dilihat oleh para orang tua untuk bekal bagaimana memperbaiki sekolah. Ternyata sekolah yang bobrok, sekolah yang rusak, sekolah yang terbelakang bisa diubah menjadi sekolah bagus asal semuanya bisa bekerja sama dan ada satu pemimpin yang punya 3 senjata. Yakin, berani, dan punya cara. Yakin apa yang dia lakukan akan mendapatkan perubahan dan mendapatkan hasil. Berani menghadapi tantangan yang ada di lapangan, tidak kendor. Siapapun dihadapi dengan logika, dengan omongan, dengan kemarahan, dengan apapun. Berani menghadapi hanya dari seorang perempuan yang dibintangi oleh Jolita, yang dijuluki Madam Geta Rani. Nah, yang ketiga, punya cara mengatasi, punya strategi mengatasi. Untuk membangun 3 itu, kepala sekolah sering berdiskusi dengan orang tuanya, berdiskusi dengan supir helicak, dan berdiskusi dengan para orang tua, berdiskusi dengan guru-guru yang berani untuk juga berubah, maka hasilnya itu. Maka sekolah di Indonesia tentu akan bisa berubah menjadi sekolah hebat asal kepala sekolahnya sebagai orang yang yakin akan ada perubahan, berani
melakukan keyakinan-keyakinan tadi dalam bentuk kenyataan. Yang ketiga, tahu caranya, tahu metodenya, dan langit pikirannya kuat. Sekarang ini kan yang ada hanya sekolah yang yakin, tapi tidak berani ketika menghadapi hambatan dan gangguan. Tidak berani menghadapi ocehan dan cibiran orang lain. Tidak berani melakukan sesuatu. Nah, yang paling parah lagi, kepala sekolah ini tidak punya metode, tidak punya cara untuk mengatasi. Dia hanya bermodal berani dan hanya bermodal keyakinan, tapi tidak punya cara. Inilah film yang sekarang digemari oleh banyak orang, dan Anda bisa menonton film itu di YouTube, di film, di bioskop, dan manapun. Demikian, semoga sekolah Anda bisa maju, semoga kepala sekolah, guru, dan orang tua ada perubahan demi Indonesia yang lebih hebat. Sampai di sini, jangan lupa subscribe, dan ada channel musik Daun Pisang Entertainment, subscribe ya. Kemudian ada channel anak-anak, Anak Bocah Kids. Terima kasih, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.